sepakat, tentunya kalau mengacu ke Perpu, itu, Bank Indonesia bisa melakukan, 2 hal pada intinya. Yang pertama adalah above the line, untuk membantu, tentunya, Kementerian Keuangan untuk pendanaan, tentunya ini semangatnya adalah, Bank Indonesia itu adalah lembaga yang independen dan merupakan lender of last resort. Mereka tentunya hanya akan ikut serta dalam pasar perdana sewaktu segala alternatif lainnya sudah di-exhaust atau sudah dimanfaatkan oleh Kementerian Keuangan sehingga mereka mau nggak mau harus mengacu ke Bank Indonesia untuk pendanaan baru dengan apakah itu pelonggaran kuantitatif untuk pencetakan duit baru atau penggunaan dana yang sudah ada, yang ada di neracanya Bank Indonesia. Yang kedua langkahnya adalah tentunya below the line. Below the line ini tentunya manfaatnya adalah tidak menyentuh pagar defisit yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan itu menurut saya penting sekali dan ini sangat kental dengan kepentingan kita untuk merehabilitasi kapasitas produksi ya atau di sisi supply side. Ini penting sekali untuk Bank Indonesia tentunya sebagai lender of last resort untuk masuk ke sektor perbankan untuk memberikan bantuan. Sebagai ilustrasi, perbankan saja itu sekarang mungkin banyak sudah mengalami restrukturisasi atau sudah mendapat permintaan dari debitur atau nasabahnya mereka, mungkin kurang lebih 25% dari seluruh nasabah mereka untuk dilakukannya restrukturisasi. Karena tentunya mereka nggak bisa berproduksi dikarenakan karyawannya nggak bisa ke kantor, karyawannya nggak bisa ke pabrik, karyawannya nggak bisa ngapa-ngapain karena PSBB dan segalanya dan segalanya. Nah, itu kalau tidak dilakukan liquidity support atau restrukturisasi untuk debitur-debitur yang ada di neraca perbankan ini, kemungkinan besar dalam waktu 1, 2, atau 3 bulan, angka 25% tersebut akan meningkat ke mungkin 30-40% dari total neraca pinjaman yang ada di sektor perbankan. Nah, ini below the line atau langkah below the line yang bisa dipertimbangkan oleh Bank Indonesia, ini sangat penting untuk dilakukannya karena kalau tidak ini akan sangat membuahkan apa namanya paralysis atau kelumpuhan yang permanen dalam perekonomian kita dan itu nanti akan sulit sekali untuk kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 secara berkesinambungan karena sudah banyaknya apa namanya dunia usaha atau pengusaha yang sudah lumpuh. Nah, jadinya saya ingin mengklarifikasi lagi kalau kita mau melakukan pemulihan ekonomi secara holistik, kita tidak hanya memikirkan demand saja, yaitu pelonggaran kuantitatif ataupun pendanaan dari ruang fiskal untuk kepentingan para UMKM yang pendapatannya sudah kehilangan, tapi juga kita harus memikirkan para UMKM yang mana mereka tuh bisa terus berproduksi apakah sekarang ataupun nanti setelah COVID-19 ini sudah selesai. Jadinya dari sisi demand side atau daya beli, itu saya melihat dari 130 juta tenaga kerja yang kerja saja, 95%-nya itu terkait dengan UMKM. Itu sejumlah 125 juta, yang mana mungkin 30-40% dari tenaga kerja tersebut itu sudah kehilangan kapasitas untuk berpendapatan. Nah, itu pendapatan untuk 130 juta tenaga kerja per bulan, itu saja udah kurang lebih 324 triliun. Jadinya mungkin 100 triliun dari 324 triliun per bulan itu sudah lenyap atau udah hilang. Nah, ini kalau kita mau memikirkan untuk kita jaga-jaga untuk 6 bulan saja agar daya beli mereka itu tetap ada untuk bisa beli makanan dan minuman, sebelum mereka bisa melakukan pencicilan ke bank untuk pokok dan bunga, itu kurang lebih udah 100 triliun per bulan. Dikalikan 6 itu udah 600 triliun. Itu saja sudah di atas angka 405 triliun. Belum lagi nanti untuk penanganan kesehatan, belum lagi nanti untuk penanganan mereka agar mereka bisa berproduksi. Jadinya kalau menurut saya saya pendapat dengan Pak Peter bahwasanya angka 405 ini kurang dan mau nggak mau kita harus mengacu ke alternatif yang mungkin agak sedikit kurang konvensional, yaitu pelonggaran kuantitatif, yaitu dengan pencetakan uang mengingat keterbatasan ruang fiskal yang ada.